Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan April tahun 2025 ini. Ya, bulan April ya menjadi bulan di mana kita akan mempersiapkan diri kita ya memasuki Jumat Agung dan juga Paskah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ya menjadi satu pernyataan kasih yang luar biasa atas kehidupan setiap kita, juga menyatakan kemenangan yang sudah diberikan atas keberadaan kita. Yang perlu kita ketahui bahwa seringkali musuh terbesar di dalam kehidupan manusia itu bukan dari luar diri mereka, tetapi itu dari dalam diri manusia itu sendiri. Dan ketakutan terbesar juga sebenarnya bukan dari luar, tapi ketakutan itu adalah dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, nah salah satu ya musuh yang dapat menghambat untuk kita bisa bergerak dan berdampak sesuai dengan apa yang menjadi tema Abalov di Bali ini ya adalah rasa bersalah. Ya, kenapa rasa bersalah ini bisa muncul di dalam kehidupan seseorang? Ya, oleh karena ada dosa yang dilakukan, oleh karena ada kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran ya yang dilakukan. Ya, sehingga itu menimbulkan rasa bersalah. Dan ketika kita tidak sembuh dengan rasa bersalah ini, maka menjadi kesempatan untuk iblis senantiasa mengintimidasi keberadaan kita, mengintimidasi hidup kita, sehingga kita tidak bisa maksimal ya di dalam apa yang Tuhan beri atas hidup kita. Jangankan berbicara tentang berdampak, untuk kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan, itu mustahil bisa terjadi. Karena apa? Penghambatnya adalah perasaan bersalah itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Markus 9 ayat yang ke-50 ya. Firman Allah berkata, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lainnya. Lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Allah berkata garam itu memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Garam di dalam kehidupan kita akan menjadi hambar. Tidak berfungsi ketika kapan? Ketika ada rasa bersalah. Intimidasi dari iblis tentang rasa bersalah di dalam kehidupan kita itu menggambarkan seperti garam yang sudah menjadi hambar ya. Ketika ada rasa bersalah ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena setiap kali kita ingin bergerak, setiap kali kita ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan, maka ada tuduhan-tuduhan di dalam keberadaan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa benar-benar menang dengan proses rasa bersalah, ingat setiap orang pernah jatuh dalam dosa. Sebelum kita mengenal Yesus, kita adalah manusia berdosa. Tapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, dosa kita ini diampuni. Tetapi ya, jangan lupa ya, kita masih bisa jatuh di dalam dosa, kita masih bisa ya jatuh di dalam godaan-godaan, kita masih bisa kadang melenceng di dalam apa yang Allah firmankan. Tetapi satu hal yang paling penting adalah bagaimana hal-hal yang terjadi tersebut dapat benar-benar membawa kita untuk melihat bahwa Tuhan ya ketika dia mati di atas kayu salib, dia bukan hanya mengalami penderitaan di dalam kehidupannya, tetapi sesungguhnya dia sudah memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sempat jatuh di dalam dosa, kalau kita sempat bergumul dengan dosa-dosa tertentu di dalam kehidupan kita, langkah penting yang harus kita lakukan adalah satu, akui dosa kita. Ingat, setiap kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Tapi ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita jatuh di dalam godaan-godaan, ya, dalam melanggar kebenaran firman, kunci utama yang harus kita lakukan adalah mengaku dosa.
1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga apa? Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita mengaku dosa kita, menunjukkan kita ini manusia yang punya banyak kelemahan. Tetapi bukan berarti kita bisa kompromi dengan setiap kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa yang mungkin menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Akui, jujur di hadapan Tuhan bahwa kita orang yang berdosa. Akui bahwa kita jatuh di dalam dosa. Ya, maka ia setia dan adil. Ya, sehingga apa? Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ingat, penebusan yang Tuhan Yesus lakukan ketika di atas kayu salib itu adalah korban yang sempurna, yang menebus hidup kita, menyucikan kita, ya, memurnikan dan membersihkan kita dari merah seperti kirmizi menjadi putih seperti salju. Jadi tuntas, tidak ada yang tersisa. Amsal 28 ayat 13 juga mengingatkan kita, siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mengaku dan meninggalkan. Lihat ya saudara ya, mengaku bukan berarti, oh is okay lah, saya memang berdosa. Ya gue ngaku aja, nanti Tuhan ampuni kok, besok gue jatuh lagi ya kan. Nanti saya ngaku lagi, Tuhan ampuni. Maaf Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan bukan keselamatan murahan. Tapi justru karena terlalu mahal, kita tidak mampu untuk membayarnya. Kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Makanya Tuhan berikan secara cuma-cuma. Gratis tanpa syarat. Ingat, bukan karena murahan, tapi karena kita tidak mampu. Jadi hargai keselamatan yang Tuhan berikan dengan apa? Mengakui dosamu dan tinggalkan itu. Ketika kita mengakui dan kita meninggalkannya, maka kita akan disayangi. Tadi 1 Yohanes 1 ayat 9 mengingatkan kita, ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, bukan hanya mengampuni tapi juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang penting apa? Akui dan tinggalkan. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari posisi kita ini sekarang ada di mana. Sebelumnya kita manusia berdosa. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia melakukan ya penebusan yang sempurna atas kehidupan kita. Dan dia memberikan kemenangan itu atas keberadaan kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Firman Allah berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ketika Yesus mati di atas kayu salib dan ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita berani berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, ya, di manakah kemenanganmu? Sudah tidak ada lagi. Kenapa? Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya. Jadi kita harus mengerti posisi kita sekarang adalah di dalam posisi yang menang. Jadi jangan pernah mau kita diintimidasi lagi, jangan mau kita ditipu lagi oleh iblis sehingga melemahkan seluruh sendi-sendi kehidupan kita, kerohanian kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat, kemenangan sudah Tuhan berikan. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, hari-hari persiapan, minggu-minggu persiapan untuk kita memasuki Jumat Agung dan Paskah ini, mari kita renungkan bahwa kematian Yesus di atas kayu salib bukan hanya dia menunjukkan begitu besar kasih-Nya kepada kita, tetapi dia juga memberikan, menunjukkan
kemenangannya yang sudah Dia berikan atas hidup kita. Oleh sebab itu, untuk kita bisa tetap bergerak dan kita bisa berdampak sebagai orang-orang percaya, maka kita harus mengerti posisi kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Tetap semangat, tetap percaya, kasih karunia berlimpah atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini di awal bulan April ini. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami menyambut dengan penuh sukacita. Selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Tema kita tahun ini yaitu bergerak dan berdampak. Sometimes you lose, sometimes you win. Gotta get up again. Ooh, keep holding on, it's not the end. Ooh, you gotta get up again. Get up again. You can get up again. You can get up again. Berikut informasi penting yang harus menjadi perhatian kita sebagai jemaat lokal di tempat ini. You can take a couple wrong turns, still end up where you're supposed to be. And even though in a moment I know everything can change, your perfect plans might fall apart. Pendataan ulang jemaat lokal di tempat ini sedang berlangsung. Jadi, kami mohon kerjasamanya untuk setiap saudara mengisi link yang telah di-share di grup WhatsApp keluarga Abalov atau di grup Komsel masing-masing. Janji Iman Misi telah dimulai pada bulan Maret. Bagi saudara yang telah mengisi form Janji Iman Misi, dapat mengembalikan form tersebut kepada Aser setelah ibadah. Dan bagi saudara yang ingin terlibat, saudara bisa mengisi form dan mengembalikannya kepada Aser. Pertemuan Jaringan Pria 2025 untuk Indonesia dan Internasional dengan tema Lions Road dari tanggal 1 sampai 3 Mei 2025 bertempat di GBI Rock Nusa Pujian. Lokakarya, Maximize Manhood. Banyak pria memiliki potensi tetapi tidak mencapai kemaksimalan dalam potensinya. Lokakarya, The Real Father Young Man Camp. Menjadi pria muda yang maksimal, takut akan Tuhan, memberi teladan dan membawa generasinya mengenal Kristus. Lokakarya, The Brilliant Mother. Menjadi satu tim dengan ayah untuk memuridkan keluarga dan membawa surga ke rumah. Strongman, The Next Level. Jemaat dapat memberikan persembahan persepuluhan dan pelayanan ke rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Ariana, dana misi ke BCA atas nama Doni Freddy dan Petrus Ariana, persembahan misi ke BNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan, atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Demikian Aba News Update yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.